Filosofi Blangkon Jawa dari daerah Yogyakarta dan Surakarta. Masyarakat Indonesia sudah pasti tidak akan merasa asing lagi bila mendengar kata blangkon, sebuah penutup kepala yang biasanya identik atau erat kaitannya dengan orang Jawa ini seakan-akan telah menjadi simbol tersendiri bagi suku tersebut. Dalam video ini akan dijelaskan apa itu blangkon dan bagaimana filosofi atau makna dari blangkon tersebut. Blangkon berasal dari kata blangko, dipakai untuk merujuk pada sesuatu yang siap pakai. Blangkon adalah tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Menurut wujudnya, blangkon dibagi menjadi 4, yaitu blangkon Yogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, dan blangkon Banyumasan. Pada zaman dulu, blangkon hanya boleh dibuat oleh para seniman keraton dengan pakem atau yang disebut aturan yang baku, seperti halnya keris dan batik. Semakin blangkon yang dibuat memenuhi pakem, maka blangkon itu akan semakin tinggi nilainya. Tidak ada catatan sejarah yang pasti akan asal-muasal orang Jawa memakai iket sebagai penutup kepala. Iket tersebut terdapat dalam legenda Aji Saka, pencipta tahun Saka atau tahun Jawa sekitar 20 abad yang lalu, di mana Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar hanya dengan menggelar kain penutup kepala yang kemudian dapat menutupi seluruh tanah Jawa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, blangkon sendiri memiliki jenis yang berbeda, yakni blangkon Yogyakarta dan blangkon Surakarta. Blangkon Yogyakarta. Blangkon Jogja mempunyai mondolan gaya Yogyakarta berbentuk bulat seperti onde-onde. Hal ini dikarenakan pada waktu itu awalnya laki-laki Jogja memelihara rambut panjang kemudian diikat ke atas seperti pati Gajah Mada. Kemudian ikatan rambut disebut gelungan dan dibungkus lalu diikat, lalu berkembang menjadi blangkon. Kemudian menjadikan salah satu filosofi masyarakat Jawa yang pandai menyimpan rahasia, tidak suka membuka aib orang lain atau diri sendiri, karena ia akan serapat mungkin dan dalam bertutur kata dan bertingkah laku penuh dengan kiasan dan bahasa halus, sehingga menjadikan mereka selalu berhati-hati, tetapi bukan berarti berbahasa basi. Akan tetapi sebagai bukti keluhuran budi pekerti orang Jawa, dia pandai menyimpan rahasia dan menutupi aib. Dia akan berusaha tersenyum dan tertawa walaupun hatinya menangis. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana bisa berbuat yang terbaik demi sesama walaupun mengorbankan dirinya sendiri. Blangkon Surakarta. Blangkon gaya Surakarta tidak memiliki tonjolan di bagian belakang, melainkan terjalin dengan mengikatkan 2 pucuk helai kain di bagian kanan dan kiri. Makna blangkon dalam hal ini adalah sebagai simbol pertemuan antara jagat alit dan jagat gede. Blangkon mengisyaratkan jagat gede, sedangkan kepala yang ditumpanginya mengisyaratkan jagat alit. Sebab dalam peranan manusia sebagai khalifah, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Blangkon menyimbolkan kekuatan Tuhan yang diperlukan bila manusia ingin menjalankan tugasnya untuk mengurus alam semesta. Karena itulah zaman dahulu orang Jawa umum memakai blangkon, sebab mereka sadar bahwa mereka bukan sekadar hamba Tuhan, tetapi juga khalifah yang bertugas di bumi. Demikianlah filosofi blangkon Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan Surakarta. Semoga menambah wawasan kita semua.